Detik-detik Justin Hubner bentak bek Vietnam, deretan rekor baru timnas Indonesia di bawah sentuhan Sintayong. Skenario skuad Garuda ke babak selanjutnya bocor. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Justin Hubner bentak bek Vietnam laga kedua diprediksi alot. Meski harus meneteskan air mata usai pertandingan, Justin Hubner tampak garang di sepanjang laga kontra Vietnam. Mental sebagai bek tengah sebelah kiri, Hubner tak pernah mengizinkan para pemain timnas Vietnam melewatinya. Salah satu momen epik terjadi ketika Justin Hubner bersinggungan dengan fullback kanan timnas Vietnam, Phan Xuan Man. Setelah kontak fisik dengan pemain Hanoi FC itu, Justin Hubner terus-menerus menatap sang lawan sambil mengucapkan sumpah serapah. Tidak hanya menatap dan mengucapkan sumpah serapah, Justin Hubner juga mendorong Phan Xuan Man. Dikutip dari unggahan akun TikTok @daily.story_id, pemain bernomor punggung 7 itu hanya diam 1000 bahasa. Jangankan memberi respon, menatap mata Justin Hubner saja Phan Xuan Man tak berani melakukannya. Tidak bisa dipungkiri kehadiran Justin Hubner di lini pertahanan timnas Indonesia memang memberikan perbedaan. Dari 6 caps bersama timnas Indonesia, 3 laga diantaranya dijalankan Justin Hubner sebagai bek tengah sebelah kiri. Hasilnya timnas Indonesia 2 kali menang dan 2 kali kalah. Menariknya, lini belakang skuad Garuda pun semakin kokoh dengan datangnya Jesus yang juga berhasil menjadi idola baru pecinta sepak bola tanah air. Kendati demikian, langkah berat masih harus ditempuh timnas Indonesia guna mengarungi sisa laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menilai pertandingan di Vietnam akan lebih berat ketimbang di GBK. Untuk itu, asisten Sintayong tersebut meminta kepada para pemain untuk tetap fokus dan mempersiapkan mental dengan baik. Deretan rekor baru timnas Indonesia di bawah sentuhan STY. Pertama, kemenangan perdana atas Vietnam di SUGBK. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin merupakan kemenangan perdana skuad Garuda di SUGBK. Dilansir dari laman 11v11, sebelum laga kemarin, duel timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK telah digelar sebanyak 3 kali. Hasilnya, timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang saat melawan Golden Star Warriors. Adapun laga pertama timnas Indonesia dengan Vietnam di SUGBK terjadi di SEA Games 1997. Kemudian duel timnas Indonesia versus Vietnam kedua yang digelar di SUGBK yakni terjadi pada ajang Piala AFF tahun 2002 lalu. Kemudian laga terakhir timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK terjadi di ajang Piala AFF 2022. Kedua, back-to-back menang atas Vietnam. Sejak terakhir kali menang back-to-back atas Vietnam pada 1993 lalu, Indonesia tak pernah lagi melakukannya hingga 2024 ini, atau selama lebih dari 30 tahun. Dikutip dari laman 11v11, kala itu timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2-1 pada babak kualifikasi Piala Dunia, kemudian mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 di SEA Games 1993. Sejak saat itu, timnas Indonesia tak pernah lagi benar-benar dominan atas Vietnam. Terlebih dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia cenderung sering menderita kekalahan saat berjumpa The Golden Star Warriors. Namun pada tahun 2024 ini, timnas Indonesia berhasil back-to-back menang atas Vietnam di 2 kompetisi major, yakni Piala Asia 2023, lalu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiga, ranking FIFA terbaik timnas Indonesia sejak 2011. Sebelum mempermalukan Vietnam, timnas Indonesia membutuhkan waktu 19 tahun, 8 bulan untuk meraih kemenangan di fase grup kualifikasi Piala Dunia. Namun rekor terbarunya diciptakan Sintayong adalah membawa timnas Indonesia naik ke ranking FIFA terbaik sejak tahun 2011 silam. Dengan peningkatan sebesar plus 15,37 poin, total poin timnas Indonesia kini mencapai angka 1088,33.
Tambahan poin tersebut membuat kini timnas Indonesia naik 5 peringkat dari 143 menjadi 138 dunia. Perjalanan Sintayong bersama timnas Indonesia tidaklah mudah. Memulai dari peringkat 175 FIFA, ia tidak pernah menyerah untuk terus memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda. Perembalukan Vietnam, skenario skuad Garuda ke babak selanjutnya bocor. Keberhasilan timnas Indonesia mempermalukan Vietnam dengan skor 1-0 membuat peluang Marcelino dan kawan-kawan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Sebagaimana diketahui, hanya tim yang finish di posisi 1 dan 2 yang diizinkan untuk lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia pun optimis lolos ke babak ketiga jika menyapu bersih 3 laga sisa dengan kemenangan. Namun jika tidak sanggup menyapu bersih 3 laga sisa, skuad Garuda hanya perlu memenangkan laga kontra Vietnam saat tandang, yakni pada 26 Maret mendatang, dan juga menghadapi Filipina di kandang pada Juni 2024 untuk menyegel satu tempat di posisi runner-up. Pasalnya otomatis perolehan 10 angka timnas Indonesia tak akan bisa tergeser dari posisi 2 besar. Namun jika skuad Garuda gagal meraih kemenangan di Vietnam, timnas Indonesia otomatis lolos jika saat menjamu Irak dan Filipina di bulan Juni. Skuad asuhan Sintayong menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan. Kendati demikian, skenario menarik terjadi ketika timnas Indonesia imbang saat tandang ke Vietnam nanti, tumbang dari Irak, dan menang atas Filipina. Andai kondisi tersebut terjadi, nasib timnas Indonesia ditentukan hasil di laga lain. Jika kondisi di atas terjadi, maka poin akhir timnas Indonesia adalah 8 angka. Koleksi 8 angka pun sudah cukup membantu timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, asalkan Vietnam kalah dari Irak di matchday pamungkas grup F. Peluang Vietnam kalah dari Irak pun sangat besar, mengingat laga digelar di kandang lawan. Karena itu, satu harapannya timnas Indonesia bisa kembali meraih kemenangan atas Vietnam pada 26 Maret mendatang.